Sudah bukan rahasia lagi bahwa tubuh manusia atau tubuh kita ini punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Banyak sekali riset-riset penelitian yang mendalam dilakukan bertahun-tahun, berabad-abad oleh para ahli medis ataupun para spiritualis dan orang-orang yang punya rasa penasaran besar tentang rahasia ini, dan kemudian meriset itu dan melakukan penelitian-penelitian, bahkan wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap punya kemampuan spiritual dalam rangka penyembuhan diri terhadap berbagai penyakit. Selain memang kita tahu ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang punya kemampuan untuk menyembuhkan jenis-jenis penyakit yang sejak zaman dulu, sejak zaman kuno itu sudah diburu oleh orang-orang yang ingin sehat, bahkan ingin hidup yang panjang di muka bumi ini. Nah, kita kembali ke apa yang saya kemukakan tentang kemampuan diri untuk menyembuhkan diri sendiri, yang disebut dengan kecerdasan tubuh atau kecerdasan bawaan. Sebagai contoh misalnya, kita sering mendapatkan luka kecil di bagian tubuh yang mungkin karena kecil lukanya jadi kita anggap gak masalah, gak apa-apa. Tanpa diobati beberapa hari kemudian lukanya sudah mengering. Nah, ini contoh sederhana yang memang sebenarnya mau menjelaskan bahwa memang tubuh kita punya kemampuan itu yang sudah dirancang, didesain oleh Sang Pencipta kita, sehingga kita tidak perlu lagi cemas atau khawatir tentang kondisi fisik yang kita alami. Nah, ini lagi yang kemudian menjadi persoalan kita di masa kini ketika seseorang jatuh sakit atau punya luka fisik dan membawa dirinya pada kecemasan yang berlebihan atau kekhawatiran yang terlalu mengada-ada, yang akhirnya memicu kondisi penyakit itu lebih parah. Kalau Anda kurang percaya dengan pernyataan ini, silakan Anda membaca artikel-artikel yang ada di media online, mungkin paling gampang untuk mengaksesnya. Atau kalau Anda punya buku-buku tentang memelihara kesehatan jiwa, spiritual, dan hal-hal non-fisik, Anda akan menemukan kenyataan ini bahwa ini sudah diteliti lama oleh orang-orang yang ingin mencari rahasia dari kehidupan, lebih khusus tentang bagaimana supaya bisa tetap sehat. Nah, ini ada kaitannya dengan kondisi kita di tengah pandemi ini. Kasus pandemi semakin meningkat karena didapati kecemasan dan kekhawatiran manusia itu juga meningkat tajam. Saking takutnya dengan kondisi ini, kemudian membuat tubuh merespon hal-hal yang negatif yang diakibatkan oleh kekecewaan dan yang disebabkan oleh kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan itu. Sementara di sisi lain banyak dokter-dokter dan spiritualis yang justru menyarankan kalau ingin terhindar atau sembuh dari COVID, harus melakukan hal-hal yang selain melakukan protokol kesehatan. Ada sebagian dokter dan ahli-ahli kejiwaan justru merekomendasikan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kecerdasan tubuh itu bereaksi. Karena di dalam tubuh ini, seperti yang saya kemukakan tadi, ada hal-hal tertentu yang memang sudah didesain oleh Sang Pencipta kita yang harus kita aktifkan sehingga tubuh ini memiliki antibodi, memiliki kemampuan untuk menangkal penyakit, bahkan menyembuhkan diri sendiri dari penyakit. Seperti contohnya hormon di dalam tubuh kita harus membangkitkan yang namanya hormon serotonin, endorfin yang bisa memicu kebahagiaan. Yang kalau kita terus merasa dalam kondisi bahagia, kita jauh dari sakit penyakit karena itu stres, tertekan.
Tapi sebaliknya ketika stres yang mendominasi pikiran kita, maka ini akan memicu penyakit dan bahkan resiko-resiko yang lebih berbahaya lainnya. Contoh juga misalnya ketika kita sulit tidur, sebenarnya pemicunya karena stres. Saya sering mengalami ini karena saya seorang yang senang belajar hingga larut. Kalau ada sesuatu yang saya pikirkan, saya pelajari, kemudian karena rasa penasaran yang besar ingin menelusuri itu lebih jauh, saya sering sulit tidur karena berpikir tentang, malah bahkan sudah merebah di tempat tidur, bangun lagi karena ingin cari referensi, melihat di internet buku tentang hal yang saya pikirkan. Dan sebenarnya karena intensitas berpikir kita yang tinggi, beban berpikir yang tinggi kemudian memicu belum membuat kita belum ingin untuk beristirahat karena kondisi pikiran kita tidak tenang. Dan sebaliknya, banyak rahasia-rahasia yang sudah diungkap oleh kitab suci dan orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual yang luar biasa membuka tabir rahasia ini, bahwa salah satu rahasia untuk hidup sehat, awet muda, itu selalu berpikir tenang. Agama banyak mengajarkan orang yang tenang adalah orang yang bisa tetap eksis dalam hidupnya. Dan ini sebenarnya menjadi hal sederhana yang perlu kita lakukan di tengah pandemi ini. Jangan terlalu khawatir, apalagi mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, yang kemudian memperparah situasi dan sistem imun tubuh kita akan berkurang, akan lemah, kemudian penyakit mudah datang. Sehingga bagi kita, apalagi yang sedang isolasi mandiri, coba melakukan hal-hal yang menyenangkan hati, misalnya berkebun di halaman meski kecil tempatnya, atau mungkin ada yang memelihara ternak, silakan, atau melakukan hal-hal lainnya yang bersifat menyenangkan atau suatu kegiatan yang memicu kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Nah, ini akan membangkitkan hormon kebahagiaan dalam diri kita dan mengaktifkan hal-hal yang kita butuhkan dalam proses menjaga imunitas tubuh kita semakin kuat, dan juga tentu mengaktifkan kecerdasan bawaan, kecerdasan lahiriah, kecerdasan tubuh kita yang memang sudah ada sistemnya harus bekerja sehingga kita bisa terhindar dari berbagai penyakit ataupun virus atau hal-hal yang bersifat spiritual, ya, yang mungkin berpikir hal-hal yang magis atau hal-hal yang tidak nyata, kemudian pikiran kita kemana-mana dan membuat tubuh kita gampang diserang penyakit. Kemudian hal yang penting juga kita harus, supaya sistem kecerdasan tubuh ini yang ditopang oleh organ-organ dalam sistem tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik, kita juga tentu harus memperhatikan kapan kita harus beristirahat, kapan kita harus memanjakan diri, kapan waktu produktivitas kita bekerja, dengan mengatur schedule yang baik supaya keadaan diri kita lebih berkualitas. Seperti misalnya contoh, kita selalu disarankan untuk sudah beristirahat jam 10 malam. Kenapa seperti itu? Karena menjelang jam 1 malam itu, kalau kita mulai beristirahat jam 10, jam 11, jam 12 itu adalah masa transisi untuk hening, untuk tidur dalam. Kemudian di jam 1 itu adalah proses tubuh untuk mengeluarkan racun-racun. Nah, ini bila semua berjalan dengan baik, maka mekanisme kerja organ-organ di tubuh kita menjadi bagus. Kemudian tubuh kita bisa bekerja dengan baik, dan hal-hal yang berhubungan dengan menangkal penyakit dengan sistem imun atau kecerdasan bawaan, kecerdasan tubuh kita itu bekerja juga dengan baik dan membuat kita terhindar dari sakit penyakit.
Saya taparkan juga tentang ketenangan. Banyak kan sekarang orang kalau lagi sakit kronis, bahkan banyak testimoni orang yang punya penyakit mematikan sembuh dengan meditasi. Nah, sebenarnya meditasi ini kan prinsipnya itu menenangkan pikiran, menenangkan diri, merelaksasi tubuh. Nah, dari situ diharapkan kecerdasan tubuh itu, sistem kecerdasan tubuh itu bekerja dengan baik, dan penyakit yang sudah terlanjur ada di tubuh, menyerang tubuh kita ini akan berangsur-angsur sembuh. Nah, sedangkan saja orang yang sudah sakit bisa sembuh, bahkan sakit kronis, apalagi dalam upaya kita untuk menjaga diri, membentengi diri dari ancaman virus atau sakit penyakit lainnya. Tentu kita harus mampu membawa diri kita, pikiran kita pada posisi atau kondisi yang selalu tenang, teduh, bahagia, gembira, dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan hobi. Lebih khusus misalnya kalau kita lagi isoman, bisa berkebun di halaman, bisa beternak, memelihara ternak, atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan lainnya yang membuat kita merasa bahagia. Saya kira ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga ini bermanfaat dan salam sehat semuanya. Terima kasih.